Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengajak kamu semua yang menonton video ini untuk menjadi seorang penipu. Tapi tentu saja kita akan mencoba untuk belajar menjadi penipu yang baik, yang bisa menghasilkan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Jadi penipu seperti apa sih yang saya maksudkan? Oke. Jadi di sini kita akan menipu diri kita dan kita akan belajar menipu orang lain. Menipu diri itu maksudnya untuk menguatkan diri kita di saat kita terpuruk, dan menipu orang lain adalah untuk membuat mereka itu menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan dan menjadi lebih kuat dan bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Jadi mari kita mulai dari menipu diri sendiri. Saya yakin semua manusia di dunia ini memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Ada masalah yang sangat berat dan bahkan ada yang masalah yang benar-benar begitu berat untuk dilalui. Satu masalah tentu saja tidak bisa dilalui oleh orang lain. Jadi kita belum tentu bisa untuk mengatasi masalah yang dialami orang lain. Karena kita tidak ada di situasi mereka, dan walaupun kita berada di situasi mereka, kondisi orang juga berbeda-beda. Maka dari itu, satu-satunya orang bisa memahami diri kita sendiri adalah ya kita sendiri. Nah, disinilah dimana peran menipu diri itu sangat bisa berguna dan bermanfaat. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk membuat manipulasi terhadap diri kita terkait situasi yang kita hadapi. Taruhlah kita mengalami sebuah situasi di mana kita sangat-sangat susah untuk keluar dari situasi tersebut, dan situasi tersebut sudah terlanjur kita lakukan. Misalnya kita sudah memilih sebuah jurusan kuliah dan jurusan itu salah untuk kita pilih sebenarnya. Dan sebagai faktanya itu mungkin memang adalah jurusan yang salah. Nah, di sini kita harus bisa untuk belajar menipu diri dengan cara kita bisa memanipulasi apa yang kita lakukan terkait jurusan tersebut jika kita memahami jurusan tersebut. Kemudian kalau memang kita sudah masuk dalam kesalahan tersebut dan kita masih ingin keluar, manipulasi diri kita atau tipu diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa ini memang jurusan yang kita ambil memang benar. Hanya saja kita jenuh dengan semua rutinitas ini, dan kita jenuh dengan semua hal-hal yang belum kita ketahui dan susah untuk kita perjuangkan ini. Jadi kita hanya perlu bertahan lebih lama dan berjuang lebih kuat untuk bisa menguasai apa yang perlu dikuasai dalam jurusan yang salah ambil ini gitu. Jadi kita bisa mengatakan walaupun memang pada lahirnya itu, pada kondisi kita yang sebenarnya itu memang jurusan kita itu salah, tapi dengan mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik, kita akan menjadi orang yang lebih kuat dan bisa bertahan lebih lama dari situasi kita saat ini. Tentu saja dengan mengganti jurusan kuliah itu akan membuat kita mengulangi atau menyusahkan bahkan bagi diri kita dan orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena jika kita mengulang dan memilih berhenti di jurusan sekarang dan mengulang dari awal untuk memilih jurusan lain, yang sebenarnya tujuan kita awalnya itu untuk memilih itu karena berdasarkan prospek masa depan, akhirnya itu terbuang. Alhasil kita memilih memang jurusan yang tepat bagi kita, tapi tidak menjamin prospek yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, usahakan diri kita itu untuk bisa terus konsisten dan terus mengarahkan pikiran kita bahwa ini tidak ada yang salah, hanya saja kita terlalu lelah akan terkait apa yang kita alami. Dalam kondisi yang lain, kita taruhlah kita membuat sebuah pilihan yang sebenarnya itu salah, tapi kita sudah ambil pilihan tersebut. Taruhlah ada dua buah wanita dalam sebuah pilihan. Yang pertama itu wanita yang cantik dan dia baik hati, dan yang kedua itu adalah wanita yang kurang cantik tapi dia adalah orang yang tidak terlalu baik seperti itu. Nah, pilihan kita ini mungkin didasari dari pemikiran kita bahwa orang yang terlalu cantik
tidak cocok untuk kita dan kita tidak layak untuk mendapatkannya. Banyak sekali pemikiran yang salah seperti itu yang berkembang di masyarakat kita. Mungkin kita sudah memilih jalan ini dan pada akhirnya kita menikah dengan perempuan yang tidak terlalu menawan tersebut dan kurang berkepribadian baik tersebut. Akhirnya kita terjebak dalam pemilihan yang salah ini. Nah, disinilah kita juga mencoba untuk memanipulasi diri kita. Caranya itu adalah dengan membelokkan perasaan kita menggunakan pikiran kita. Kita belokkan perasaan ini dengan berpikir bahwa pilihan kita ini sebenarnya sangat baik untuk masa depan kita. Kenapa seperti itu? Karena jika kita hanya mendapatkan perempuan yang baik dan kalau kita hanya mendapatkan perempuan yang sangat menawan, kita hanya akan mendapatkan kualitas kehidupan yang biasa-biasa saja. Ya, kita memang akan lebih mudah untuk menjalani kehidupan dengan dibantu oleh istri yang sangat baik seperti itu. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, semakin buruknya seorang istri bagi kita, kita akan menjadi pemikir yang lebih handal. Kita akan menjadi orang yang lebih kuat karena kita tidak hanya menghadapi dunia, juga menghadapi istri seperti itu. Jadi kita akhirnya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana karena kita setiap hari itu berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat kita bisa diasah untuk berpikir mana yang lebih baik untuk dilakukan berdasarkan situasi emosi yang tidak stabil mungkin dari perempuan yang kita pilih seperti itu. Jadi olah pikiran kita menjadi lebih positif dan lebih baik untuk menghadapi situasi yang atau pilihan-pilihan yang sudah kita ambil. Itu yang saya maksud dari menipu diri sendiri. Semua pilihan yang salah, semua situasi atau masalah yang kita alami selalu memiliki peluang untuk ditipu, selalu memiliki tempat untuk dibelokkan, selalu memiliki pemikiran untuk bisa kita alihkan. Dan itu harus kita terapkan agar kita bisa menjadi orang yang lebih berani, percaya diri, bijaksana, dan berkembang. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita harus bisa menipu teman kita. Menipu teman di sini saya maksudkan untuk kebaikan, tentu saja untuk kebaikan gitu. Karena kalau kita hanya bisa melihat situasi secara awam, secara dasarnya saja, dan kita melihat bahwa teman kita itu salah, teman kita itu benar-benar salah dan benar-benar buruk, dan kita menyampaikan bahwa dia itu salah dan dia itu terpuruk seperti apa yang dia pikirkan, dia hanya akan menjadi semakin parah. Dia hanya akan menjadi semakin stres. Dia akan jadi, bahkan kasus paling parahnya, dia tidak bisa bahagia dalam hidup dan ingin mengakhiri kehidupannya. Itu adalah kasus terparah dari situasi mental manusia. Maka dari itu kita harus bisa menipu teman kita dengan cara membuat mereka itu sebenarnya yang sudah benar-benar melakukan kesalahan tidak menyalahkan mereka dan juga tidak membuat mereka terjebak dengan pikiran-pikiran yang tidak bagus tersebut. Maka kita harus menipu sebenarnya kesalahan itu salah pada mereka yang sebenarnya memang salah, tapi kita buat mereka menjadi semakin bersemangat dengan berkata bahwa itu bukan kesalahan dia, tapi itu adalah momen yang salah, timing yang salah dengan pertemuan bersama orang yang salah seperti itu. Jadi dengan kita belokkan perasaannya menjadi semakin bersemangat, dia tidak akan menjadi terpuruk, tapi dia akan mencoba berpikir untuk bahwa ini bukan kesalahan dia, jadi dia bisa menjadi lebih positif ke depannya. Oke, jadi kita tidak akan membenarkan yang salah dan kita tidak akan menyalahkan yang benar. Jadi seperti ini. Misalkan ada seorang teman, di mana teman kita itu sudah melukai seorang wanita, taruhlah dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk moral misalnya. Dan teman kita itu menjadi stres, menjadi sangat-sangat goyah mentalnya. Bukannya tidak mau tanggung jawab, tapi hal ini akan mempengaruhi banyak situasi dalam kehidupan dia. Misalnya karena keluarganya itu cukup elit dan harga diri dalam keluarga itu dipandang sangat tinggi oleh anggota keluarga yang lain.
Dalam situasi ini kita tidak boleh membenarkan apa yang dia lakukan. Kita tidak boleh membenarkan bahwa tindakan dia itu bagus, dan jika dia ingin pergi dari situasi itu atau menghindar dari situasi yang harusnya dia tanggung jawab, kita tidak boleh membiarkan dia pergi atau menganjurkan dia pergi. Tapi kita buat dia atau kita tipu pemikirannya bahwa situasi ini bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik, atau situasi ini adalah sebuah cobaan atau sebuah tes dari Tuhan Yang Maha Esa atau dari kehidupan untuk mengetes sejauh apa sih derajatnya itu bisa dinaikkan, atau untuk menjadi sebuah batu loncatan terhadap sebuah perkembangan atau kebijaksanaan yang lebih modern ke depannya, atau juga menjadi sebuah sarana ilmu dari bagi orang lain terhadap situasi yang sudah dialami. Karena orang akan mendengarkan kita kalau kita sudah mengalami situasi yang orang lain tidak alami, seperti itu. Nah, setelah kita bisa mengarahkan pemikiran dia itu dengan berbagai cara, dengan membuat dia itu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bukannya salah, tapi situasi ini adalah sebuah pembuktian terhadap sebuah hal positif, bukannya negatif, terhadap masa depan orang lain dan dirinya sendiri. Setelah kita bisa memahami, setelah kita bisa menyampaikan hal itu kepada dirinya, otomatis dia akan berpikir lebih lunak terhadap masalah ini, bukan sekeras awalnya, dan dia akan mencoba untuk keluar dari pemikiran normal yang mana menyalahkan dirinya sendiri, karena memang hal itu salah gitu. Kita buat dia kita ajak orang tersebut untuk berpikir berbeda daripada orang awam. Orang awam yang menyatakan kesalahan norma yang dia buat itu benar-benar fatal dan dia harus dihukum mati misalnya, dan dia itu menjadi stres dengan pemikiran-pemikiran normal tersebut. Kita buat dia menjadi lebih yakin bahwa apa yang dia dihadapi ini adalah masalah yang bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kita bisa mengatakan bahwa kamu sebenarnya dihadapkan dengan persoalan ini karena Tuhan tahu kualitas dirimu. Kita bisa berkata seperti itu. Karena jika orang lain yang menghadapi apa yang kamu rasakan, itu akan membuat orang lain bisa bunuh diri atau bisa menjadi orang yang stres dan sangat-sangat tertekan, bahkan sampai mengalami gangguan mental. Maka dari itu Tuhan memberikanmu masalah seberat ini karena Tuhan tahu kamu bisa menanggulangi hal ini. Nah, di sini kamu bisa mengetes diri kamu apakah kamu bisa bertanggung jawab pada situasi ini dan terus melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan kepada kamu, atau kamu akan menjauh dan menjadi pecundang dan derajatmu makin turun seturun-turunnya, seperti itu. Itu adalah jalur dari penipuan yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah, kemudian kita juga bisa belajar untuk, tapi saya sarankan jangan lakukan penipuan ini untuk membenarkan apa yang kita lakukan ya. Misalkan kita membuat kesalahan dan kita mencoba untuk menerapkan penipuan yang kita biasa terapkan kepada orang lain untuk ke hal-hal yang positif, malah kita gunakan untuk membuat kesalahan kita itu menjadi dibenarkan. Itu tidak boleh. Maka dari itu saya sarankan kamu untuk benar-benar menjadi orang yang bijaksana dalam memilih bertindak atau menipu orang atau menipu diri sendiri. Jangan benarkan kesalahanmu juga, tapi berpikirlah untuk membuat dirimu menjadi lebih optimis dan semangat ke depannya, dan buatlah rencana-rencana yang kamu rasa bisa untuk diterapkan. Kemudian tipulah orang lain untuk membuat dia menjadi lebih baik. Tipulah dia agar dia menjadi orang yang lebih bijaksana dalam memilih tindakan, dan jangan ajak orang itu untuk menjadi perilaku atau berperilaku yang tidak seharusnya jika diukur dari kacamata norma sosial atau agama. Maka dari itu kita pasti akan menjadi orang yang bisa bermanfaat dan mendapatkan hal positif dari penipuan positif yang kita lakukan. Tapi sebagai informasi tambahan, kita tidak boleh berbohong. Kita usahakan untuk menerapkan praktikal teori ini
dengan mengarahkan semua pemahaman yang sudah kita lalui dan semua kayak intuisi-intuisi dengan berdasarkan fakta yang sudah kita pahami seperti itu. Maka hasilnya pasti juga akan positif. Jadi mari kita belajar untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada orang lain, dan disitulah tempat kita bisa mendapatkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Jadi tipulah orang lain dalam hal positif dan tipulah dirimu dalam hal positif untuk kebaikan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.